datanya kita get. Cuma itu kan hanya untuk melengkapi analisa, kita hanya bisa mendapatkan informasi saja. Analisa adalah petugas di kepolisian. Kebetulan di Hongkong harus beruntung karena di Hongkong ada Interpol. Dari semua kasus itu kalau nggak ada laporan dari Interpol itu dia nggak akan masuk ke Indonesia, karena di Interpol itu ada namanya Deep Hunter, jadi hubungan internasional yang dia bisa menjelajah kemana-mana. Jadi kita beruntung lah di sini teman-teman. Cuma kan media itu kadang dipakai untuk ke negatif kebanyakan dengan apa itu seolah-olah mohon maaf perwakilan nggak bergerak. Perwakilan itu 24 jam setahu saya 24 jam sampai datang jam 4 pagi, jam 2 pagi. Perwakilan apa kalau boleh tahu? Perwakilan itu kalau di nama perwakilan berarti KJRI. Oh, KJRI itu 24 hour. Dia punya sistem gitu. Tetap ada yang standby. Contoh kalau ada anak ke kantor polisi, polisi pasti akan menginfokan sebagai warga negara. Dia tidak akan menginfokan ke Indonesia, dia menginfokan di perwakilan sini. Ini kasusnya ABCDE. Cuma kan KJRI itu tidak bisa mempubliskan. Kalau dipubliskan di counter orang yang tidak suka dengan KJRI, itu kan tugas kau digaji untuk itu. Makanya KJRI tidak, tapi kalau kita mau buka di dalamnya itu ribuan. Jadi ini cuma hanya knowledge aja, pengetahuan aja. Jadi tapi gini, soalnya saya nih dampingin orang-orang yang sidang tentang KJRI, apakah semua kasus itu pasti tahu? Tidak juga, karena tergantung dari anak tersebut apakah mau dilaporkan ke KJRI apa enggak. Jadi tidak kalau ada anak ketangkep nih di kantor polisi, KJRI pasti tahu atau polisi ngubungin KJRI enggak juga. Ini yang saya tahu ya. Jadi sebenarnya apa yang saya katakan bahwa kalau ada anak ketangkep KJRI pasti tahu karena mereka 24 jam, enggak juga. Kalau si anak yang bersangkutan itu refuse to connect with the KJRI. Jadi gini, saya putus. Tadi polisi kalau mau gini kita kasih tahu. Kalau masalah itu gini kita kasih tahu. Jadi polisi sini mau mohon maaf kita tidak basic. Tenaga kerja kita kadang knowledge-nya kurang karena apa? Begitu dikasih buku panduan itu tidak dibaca. Di KJRI ada exit program setahu sejak tahun 2000. Hanya di Hongkong diberikan buku yang multi language, Tagalog, Thailand, sampai Indonesia. How to help? Bagaimana caranya minta tolong? Gitu loh. Cuma itu tidak pernah diabaikan karena memang budaya kita kalau mau dilihat di UNESCO itu kita kurang baca. Paling diabaikan. Ya, itu. Jadi seharusnya makanya aku tekankan teman-teman itu punya hak. Even kau melakukan hal yang buruk, kamu punya hak untuk minta tolong ke KJRI itu karena itu ada masuk dalam perlindungan negara. Itu benar. Cuma kalau yang hal yang terburuk itu KJRI tidak bisa membela, membenarkan tidak, tapi dia hanya memberi monitor. Ini mendapatkan hukuman yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya itu. Tapi kalau yang posisi benar, dia akan diproses sampai didampingi. Ya, intinya Itu kan tergantung dari orangnya lapor. Ada yang orang tidak mau udah dibawa oleh, saya tidak menyebutkan orang di luar ya, dibawa oleh NGO atau apa, dibawa di sana juga sama karena di Hongkong bebas boleh melakukan lembaga bantuan dan banyak di Hongkong itu. Jadi intinya itu hanya sama-sama memberi perlindungan, cuma kan caranya beda-beda gitu loh. Karena kita semua warga Indonesia kan, jadi saya suka sampean ngomong kayak gini nih. Kenapa sampean punya knowledge lebih ya? Karena bagaimana caranya, gimana kita caranya untuk memberitahu orang-orang agar mau laporan. Ini aku butuh sampean untuk bicara karena sampean punya knowledge besar. Tapi karena ini kasusnya Madadu. Ya, Ntar kita lebarnya jauh sekali. Sampean nggak bisa bikin sesi baru lagi kalau nggak itu karena kita sudah cukup lebar. Sampean punya bahan ya, ketawa-ketawa punya bahan. Makanya ya kita nanti kan cara situ mendingan lain sowan ke ini nggak apa-apa kan. Itu hanya sekedar main-main knowledge, pengetahuan kita secara umum, secara general itu sebenarnya seperti itu. Karena memang keterbatasan teman-teman juga, keterbatasan kita bukan sama sekali, tapi kita tidak secara detail melihat semua petunjuk itu. Itu kan sebuah kelemahan kita. Kan gampangnya aja itu. Mendingan ya kita kembali. Sebenarnya gini Pak, saya ingin podcast
sama dia dulu, jangan yang lainnya motong nggak tadi yang ngomong Jajal iki. sama kan ngomong. Ini enggak pelajaran enggak buat Mbak di sini, ya buat saya dan teman-teman juga di Ya, luar sana kan. hanya ini. Cuman edukasi buat Mas. sama-sama belajar, Mbak. Saya juga ada salahnya, ada pakoknya juga. Tapi kan ayo sama-sama belajar lah untuk ahli. Nah, ini mumpung Mbak Kartika Dian di sini. Oh iya, halo Mbak Kartika. Cuman ngomong-ngomong telepon Belum tapi ketemu. nggak ketemu. Belum. Jadi kita sama sekali nggak ada yang kenal loh di Cuman sini. gini, Mbak, kan aku cuman menyimpali yang kemarin aja lah buat kayak Mbak Kartika kan, biar nanti Mbak Kartika jawab juga. Ini sorry ya, kita nggak apa masalah, cuman edukasi buat yang lain di luar sana, ya kan. Nanti sampean jawab, kalau nggak bisa ya silahkan. Ini Mbak Kartika, karena satu hal lagi, seperti yang dikatakan tadi nih, terjadinya fitnah karena kalian kurang informasi. Siapa yang memberikan informasi bahwa dia seperti ini dan begitu yakin tak expose di media sosial. Iya. Sebentar satu Oke, dulu. ngomong Ini dulu. pertanyaan. Karena efek sampingan itu sangat besar sekali, Iya. termasuk nama baik. Oke. Itu yang saya jelaskan kemarin nih. Mungkin Samen bisa jelaskan sekali lagi. Oke, saya jelaskan ya. Pertamanya awal dari mula kejadian ini, pertama tuh saya tuh nyari. Saya kan ada korban yang namanya Joni Niswati itu. Nah, pertamanya awal itu saya up di grup, dimanapun di grup saya up. Nah, setelah itu di bawah itu namanya Mbak Pesek Turun. Komen. Oh, Mbak, saya tuh kena korbannya Joni. Nah, ini videonya. Terus dia, "Loh, Mbak, kamu tahu kok dari mana? Ini sudah di up berkali-kali, tapi orang nggak mau up, tapi saya yang up." Nah, saya coba up ini, siapakah yang di dalam foto itu? Nah, jangan jawab dulu ya. Habis itu, silahkan, Mbak, kesempatan lebar. habis itu saya buat grup sama Pesek itu. Pesek aku sampai berkali-kali sama Pesek. Pesek, apakah ini orang bener yang nipu kalian itu? Sebabnya dari tahun 2022 saya tuh nyari korban ini belum dapat. Dari sampai sekarang tuh saya belum dapat. Langsung saya Pesek tanya, tak masukin grup itu. Pesek jawabnya ini, "Diana, ini loh foto yang namanya Joni. Apakah kamu benar?" "Iya benar, 100%. Kamu siapa? Pesek itu nanti. Nah, saya bilang gini, apakah benar? Kamu jangan ini dulu lah. Aku sebagai buat grup, nanti aku nggak mau disalahin. Langsung habis itu minggunya saya ajak ke KJRI, aku kan nggak ada waktu. Nah, Pesek tak suruh ke KJRI. Habis buat laporan itu langsung katanya ketemu nih di Mongko. Habis di Mongko, aku nggak mau jawab kalau dia gini ya ibaratnya. Diana, aku ketemu sama itu si yang di dalam foto itu. Ya, oke, ketemu kah? Iya, tapi aku belum apa-apa sudah diginiin. Tapi teman-temannya liatin, nggak mau belain saya. Langsung dia malamnya cerita sama saya tanya, "Pesek, apakah benar?" "Iya, itu 100% itu." Karena itu loh saksi utama yang ngasih itu ya juga itu video call. Oke, kalau memang ini benar, saya bantu up. Nanti kalau saya up, nanti kamu komen. Nah, langsung mana Facebooknya? Nah, ini Facebooknya. Yang ada di Dangdung itu. Sampai upload itu kan. Apa benar? Ya, benar 100% Diana. Oke, aku bantu. Nanti kalau saya sudah dapat jawabannya orang ini, nanti saya hapus. Aku bilang kayak gitu. Sebenarnya udah Oke? kita ini sebenarnya sampai teko kono-kono Iya, kan udah. pikiran juga, tenaga, materi pun nggak masalah juga. Udah. Cuman buat pelajaran saja ke depan untuk mbak-mbaknya di luar sana. Kalau ini dibahas terus, saya juga ada banyak gitu loh. Jadi, udahlah, memang- yang ini sudah. Oke, ini Masih buat ada apa lagi? enggak ini. Ini buat edukasi yang ke semua orang teman-teman BEMI sini ya. Nah, Kita kita ini sebenarnya tutup dulu yang saudara. sesi ini, kita buat yang benar-benar buat sampean aja deh. Mau wes geluadra nggak karu-karuan loh. Jadi yang ini kita tutup. Enggak apa-apa, ini Nggak dikit aja. Buat anu aja lah. Gowo loh. Enggak, cuman mau bikin yang Enggak, aku mau baik. semua ini tuh diselesaikan karena tadi aku Bukan gini Mbak, saya gini lah. Soalnya mereka Kan cuma sudah benar-benar katanya benar, itu kan. mereka benar-benar dukung kalian nggak sekarang? Sekarang mereka
si dia Si pesek sekarang, saya kan sudah bilang dari kemarin, pesek kalau mau ketemu pagi, saya waktu nanti nganter anak ke interview. Kalau kamu mau nanti, kalau aku bisa selesai nanti aku ke sana naik taksi, aku tak ngomong gitu. Mbak Dian. Lah, Mbak Yuni itu, iya Mbak Dian, Mbak Yuni itu tanya itu simpel, jadi nggak usah rasa dari jadi pagi bangun peseknya itu. nyalahin saya, kenapa kamu nggak mau podcast sama Dangdut sekarang Dangdut sama Miss Yuni sama Kak Ceri? Ya nanti. Sama-sama. Jadi sampean nggak tahu sekarang PSL lagi ngapain ya? Enggak, katanya pergi sama Tadi Komunikasinya dia mereka udah putus. Berarti mereka malah Jadi, dia malah nggak tahu. Kami, katanya mau pergi nemoni si Joni itu kan? Jadi yang dia ngasih biar sekarang gini deh, biar Mas Kala menjelaskan. aku kan jelasnya dikira Apa sih? sama tadi ulang lagi gitu silakan. Jadi begini. Sama tadi nawarin Mbak Dian ya. memang Jadi banyak kritikan tadi. Oke. Saya banyak kritikan. Mas Edi, Mas Edi. Ada masih banyak lagi Mbak kritikan. Mas Edi. Enggak, Mas Jadi saya Mas Edi. Amat sih. Mbak Yuniman ngomong, prokes ini ditutup, apa dibaleni dari awal kita Kalau aku mau tuh kita nggak podcastnya dari aku sama Dangdung menyelesaikan Nggak, masalah kita dari ini awal. gitu loh. Aku Memang- nggak mau. terus nih mending Nggak perlu, nggak ini loh ndak sampean tanpa sampean pun sing amet ya kaya pesek sing pengen ngene wis tak anu lho wis tak jalanin gitu loh Nggak sampean perlu. mendingan sekok pesek Urusan. kiko lek Kandung. Lah, Jadi sebenarnya gini. urusannya apa, Pak? Gini. Sebentar. Oke, Mbaknya ini kurang paham. Ya, Oke. dia belum paham. Nah, kurang pahamnya gitu. Biar Bentar, dijelaskan. di luar ada Sebentar. tak ngomong sedikit untuk pembelajaran saja Nggih. boleh nggak ada kesempatan Dari- boleh ya monggo. Mbak, itu satu-satu aja Mbak ya. Simpel. Ini Simpel. ya. Nggak, Apa di ini? Memang ada cakap-cakap. Mbak Yuni simpel ya. Sebenarnya Jangan kalau diintervensi, teman-teman ini sudah tenang. Ya makanya saya tidak Sehingga ingin kita ngorek-ngorek ya, lagi, kita tapi lebih fokus ke pembelajaran Ke depannya. bagaimana ke depan itu. Itu loh yang saya otak saya itu. Yang kita butuhkan itu. Lah saiki adalah percuma selalu aku cross-check. teleponan karo pesek kan Selalu esuk cek. tadi ini mau yang lagi bahas. Biarin, Mas. Selalu cross check kalau checking. Jangan dengan semudah itu. Oh, ini loh akunnya, langsung dides, naikin. Apalagi di situ ada kelihatan foto orang. Iya kalau bener orang itu. Masalahnya kan di situ. Ya, Mbak ya. Lek nyelidiki memang Itu makanya di akun Facebook kita pun juga di situ saya tulis. Ketika ada penawaran job, silakan checking ke kami. cross check. Apakah Cross-check itu dulu. benar dan orang-orang yang menyampaikan itu benar. Kalau misalnya karena selama ini yang dipakai data adalah beberapa foto teman kami ya, Iya, data kami ya. iya, sama Jadi kita bisa cross check. Ketika itu ada data baru lagi, kita cross check orangnya. Kalau kita dapat dari teman-teman kita, kita cari, bener nggak kamu ngasih lamaran ini? Karena yang Oke. mereka inginkan satu hal Mbak Dian, sebenarnya mereka sendiri juga ingin menangani, cuman mereka kurang di sosial media. Jadi mereka itu baru bergerak 1 bulan ini di sosial media mereka baru karena mungkin imbasnya terlalu kuat di mereka. Jadi mereka sendiri sekarang punya paguyuban itu membuka Facebook sendiri, di mana menginfokan. Oke mungkin agak telat nih, tapi mereka berjanji bukan buat kita, tapi buat mereka sendiri dan kita semuanya agar lebih berhati-hati lagi. Karena saya tidak ingin nih kita di sini ruame si Joni nonton guyu. Iya. Ya aslinya itu loh. Sampai hari ini tuh si Joni tuh guyu. Kalian tuh ribut tapi nggak bisa memegang saya. Mendingan kita fokus nih. Mungkin kita ada beberapa podcast yang kita sekat dulu sebelum si Joni keluar. Karena kalau gini-gini saya nih rodok malu gitu loh. Kenapa sih waktu dulu sindikat itu dulu saya waktu dikatakan setan saya nggak up, setelah dia ditangkap saya baru up kalau saya dibilang setan. Jadi sudah ketangkep itu orang yang bilang saya setan sudah ketangkep di Indonesia. Jadi saya baru up dan ini saya merasa sangat kecewa sekali. Kita cowok berapa banyak di sini. Dan yang aku herankan ki orang yang ada di Hong Kong transfer uang tidak ketemu. Itu yang saya tidak masuk di logika saya. Nah, gini. Jadi gini kan. Jadi sekarang itu banyak sekali teman-teman laki-laki di Hong Kong. Banyak sekali. Tapi tidak semuanya tergabung ke paguyuban. Kan itu. Oke. Itu adalah kelemahan pertama kita. Oke. Karena kita juga tidak bisa memaksa ya. Iya, Kita iya, tidak iya, bisa nggak bisa. mau Nggak ngobrol bisa. mereka kalian udah di sini harus gabung. Harus Kita bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Karena mereka juga Sebutin total. Punya hak. punya Sebutin hak. totalnya nggak? Ya. Totalnya
Kalau di kita cuma sekitar 70. 75. Sampai 100 hampir kurang lebih ada yang di Ya karena yang lain kan tidak begitu aktif Tidak sekarang masuk. ya. Jadi, Totalnya ya. sih hampir 200, sekitar 100 itu 90-an adalah orang di kita, yang sisanya itu ya yang kayak tadi tuh turis. Jadi Lain-lain. jadi yang di Hongkong itu seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengcover. Kita nggak bisa itu. Makanya kita fokuskan itu bahwa ketika ada misalnya penipuan atau mungkin ada yang upload lagi masalah job itu silakan cross check. Udah tadi udah bahas. Ya. Tadi udah. Oke. Jadi ini Kita ngomong, Mas. Jadi ini pelan nggak sabar. Jadi karena efeknya itu sangat besar. Khususnya kayak Mbak Dandung ini yang sudah sampai dul ke atas gitu. Jejak media, enggak. Mendingan jejak cara digital itu kita- nggak bisa hilang. Mas Amit ya, mendingan kita bahas belajar bersama-sama soal bersosmed itu loh tujuan saya dari rumah tadi cuman itu saya. Oke, mau cateti apa sih mau cateti ya? Wah, ada sebenarnya Mbak, tapi kan karena omong oke malah butuh aku. Oke. Terus caranya ngene lah.